Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi dengan Ustaz Rizky dalam mata pelajaran matematika. Untuk pertemuan kedua ini di kelas 10 untuk matematika minat, yaitu kita mempelajari tentang fungsi eksponensial. Jadi kalau misalkan kemarin itu kita belajar tentang bilangan berpangkat, materi prasyarat dari fungsi eksponensial, dan sekarang kita belajar tentang fungsi eksponensial. Mohon diperhatikan karena ini juga termasuk baru untuk kalian ya. Biasa kalau misalkan ada kendala nanti bisa menghubungi Ustadz langsung ke nomor yang tertera. Untuk materi prasyarat sama seperti dengan yang kemarin, yaitu pertama kita harus bisa memahami dulu tentang bilangan berpangkat itu sendiri. Bilang pangkat misalkan contohnya bentuk umumnya A pangkat N, jadi 2 pangkat 5 contohnya seperti itu ya. Kalau misalkan dijabarkan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2, 2-nya sampai 5 kali gitu ya. N-nya batasnya seberapa banyak perkaliannya. Sedangkan sifat bilangan berpangkat itu SMP kelas 9, ada beberapa sifat-sifat bilangan berpangkat. Jadi sifat bilangan berpangkat ini juga nanti dipakai di fungsi eksponensial. Apa sih bedanya bilangan berpangkat dengan eksponensial? Nanti kita lihat ya, ada perbedaannya. Sifat bilangan berpangkat yang kemarin itu ada A pangkat 0, itu sama dengan 1, di mana A-nya tidak sama dengan 0. Ada juga A pangkat min N, itu bisa ditulis juga 1 per A pangkat N. Ada lagi A pangkat M dikali A dengan pangkat N, ini sama dengan A pangkat M ditambah N. Terus juga ada AB dipangkatkan M, itu sama juga dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Ada A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, itu sama dengan A pangkat MN. Terus A pangkat M per A pangkat N itu sama saja bisa ditulis dengan A pangkat M dikurang A pangkat N. Dan terakhir, A per B dipangkatkan dengan N, A per B dipangkatkan dengan N itu sama saja dengan A pangkat N per B pangkat N. Itu sudah dipelajari juga ya, nanti bisa dilihat kembali karena itu nanti kita pakai pada saat pengerjaan soal fungsi eksponensial. Oke, kita masuk ke materi inti. Pertama, kita harus tahu dulu apa itu fungsi eksponensial. Jadi pengertiannya, kalau misalkan dalam matematika, itu fungsi eksponensial, kalau misalkan fungsi artinya f ya, bisa berupa fx atau fy, di mana x-nya itu sebagai variabelnya seperti itu ya, fungsi ya, dengan bilangan pokoknya a. Jadi ada bilangan pokok dan memetakan setiap bilangan real x. Nah, x-nya variabel, a-nya bilangan pokoknya, sedangkan x-nya bilangan variabel ke a pangkat x. Jadi a ini x-nya variabel dengan a-nya itu tidak sama dengan 0 syaratnya ya, dan juga a-nya tidak sama dengan 1. Kenapa bilangannya tidak pangkat tidak lebih besar dari 0? Karena kalau misalkan dia pangkat 1 artinya bilangan 1 dipangkatkan apapun ya nantinya hasilnya 1. Makanya syaratnya itu harus a lebih besar dari 0. Begitupun juga a-nya tidak boleh sama dengan 1 ya, kayak gitu. Kalau misalkan dibentukan umum itu fx fungsi x itu sama dengan a pangkat x ya. A-nya tadi ini fungsi ya, a-nya ini sebagai bilangan pokoknya, bisa itu 1, 2, 3, min 5 gitu ya, bilangan pokok, dan x-nya variabel. Jadi kalau misalkan dibentuk perpangkatan, kalau misalkan bilangan berpangkat kemarin, pangkatnya itu bukan variabel, misalkan 3 pangkat 5, 6 pangkat 7, A pangkat 5. Nah, kalau misalkan di fungsi eksponensial, pangkatnya ini sebagai variabel. Paham ya? Kalau di bilangan berpangkat, pangkatnya ini bilangan bulat. Sedangkan kalau misalkan di eksponensial, pangkatnya ini hanya itu variabelnya. Seperti itu.
Dengan syaratnya yang tadi A tidak lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Contoh 2 pangkat 3x, 2-nya sebagai bilangan pokok, 3x-nya ini pangkatnya, di mana x-nya ini sebagai variabel. Jadi pangkatnya, variabelnya itu ada di pangkat dari bilangan pokok itu ya. Di sini paham ya? Ini bedanya itu. Contoh soal, misalkan nih, ada fungsi fx itu sama dengan 2 pangkat 2x min 1. Jadi pangkatnya ini termuat variabel. Jadi fungsi x ini kita sebut juga dengan fungsi eksponensial. Jika fx 2 pangkat 2x min 1, tentukan dari f2 fungsi 2, fungsi pemetaan 2, dan fa per 2. Paham ya? Sama seperti yang kita belajar fungsi, artinya apa? 2-nya kita masukkan, x-nya ini kita masukkan angka 2. Toh, untuk penyelesaian pertama, f2 sama dengan 2. Balik ke persamaannya, fungsinya, 2 pangkat 2, x-nya kita ganti dengan 2. 2 dikali 2 min 1, hasilnya 2 pangkat 4 dikurang 1, yaitu 2 pangkat 3. Ini persamaannya ya. Ini sifat dari perpangkatan. Dipelajari lagi itu, karena kita gunakan. Jadi, x-nya ini, fungsi x-nya kita ganti dengan 2. Contoh satu lagi. Ada fa per 2 sama dengan, artinya x-nya kita ganti a per 2. Jadi 2 pangkat 2 dikali a per 2 dikurangi 1. Sama saja dengan 2 sama 2-nya ini bisa kita coret menjadi a saja. 2 pangkat a dikurang 1. Bisa ditulis juga dengan 2 pangkat a min 1 itu 2 pangkat a per 2. Lihat lagi sifat dari perpangkatan. Sampai sini mudah ya. Jadi fungsinya itu kita ganti. Misalkan variabelnya x-nya kita di soal diganti 2, artinya x-nya kita ganti semuanya dengan 2. Ataupun juga kalau misalkan nanti fungsinya kita ganti dengan 5a, artinya 2 dikali 5a, 2 dikali 2 pangkat 2 kali 5a min 1. Seperti itu ya. Terus satu lagi, misalkan ada contoh soal, sederhanakan bentuk dari 2 pangkat 3x dikali 8 pangkat x min 1. Lihat ini. Jadi pangkatnya ini memuat variabel. Jadi ini juga disebut dengan fungsi dari eksponensial. Berbeda dengan fungsi biasa. Penyelesaiannya, pertama, kita harus samakan terlebih dulu angkanya. Ini 2 sama 8 ya, bilangan pokoknya ini ada 2, bilangan pokoknya 8. Agar bisa sederhana, kalau misalkan bisa kita gabung, artinya kita harus samakan dulu bilangan pokoknya. Bilangan pokok 2 ini nggak bisa lagi itu, sedangkan 8 ini bisa kita ubah. 8 itu kalau misalkan dijadikan pangkat, yaitu berapa? 2 pangkat 3. Maka ditulis 2 pangkat 3x dikali 8-nya kita ganti menjadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dikali x min 1. Hasilnya 3 dikali x min 1 ini ganti 3 kali x, 3x. 3 dikali min 1 min 3. Ya, disederhanakan lagi nak. Ini sudah sama pakai sifat bilangan. 2 pangkat a dikali 2 pangkat b itu sama saja dengan 2 pangkat a ditambah b. Artinya 3x ditambah 3x dikurang 3. Hasilnya berapa? 2 pangkat 6x min 3. Udah bukan? Jadi kita ganti dulu. Kalau misalkan bisa disamakan, samakan dulu 2 dan 8 ini. Bilangan pokoknya yang sama apa? Seperti itu ya. Kalau misalkan sudah paham, coba untuk kerjakan soal berikut.
Ini untuk pengenalan kita terhadap fungsi eksponensial. Nanti kita belajar sifat-sifat dari fungsi eksponensial itu sendiri. Yang pertama dulu kita Ustadz jelaskan soalnya. Yang pertama, jika ada fungsi nih fx sama dengan 4x, tentukan f dari a per 2. Jadi fa per 2 nya berapa dari fungsi 4x ini? Tahu ya tadi ya? Jadi x-nya ini nanti kita ganti a per 2. Terus sederhanakan pangkatannya berapa jadi. Terus nomor 2, bentuk sederhana dari 2 pangkat x plus 1 dikali 8 pangkat 2x sama dengan berapa? Ini ada 2, ini ada 8 tadi ya. Jadi kita ganti dulu bilangan pokok 2 sama 8 biar sama agar bisa sederhana diapain. Yang kita ganti pasti adalah 8-nya. Nanti kita ganti jadi apa? Pangkat berapa? Seperti itu ya. Yang terakhir, jika y sama dengan 3x, nah ini y-nya, misalkan persamaannya y itu sama dengan 3x, tentukan bentuk persamaan dari 3x plus 1 dikurang 3x min 1 dalam bentuk y. Ini 3 pangkat x-nya itu sebenarnya y. Kalau misalkan ini dijadikan fungsi dalam bentuk y apa? Apa 3 pangkat y dikurang 3 pangkat y, kayak gitu ya. Jadi kita cari dulu ini y-nya sama dengan 3x. Kalau dari sini sih sebenarnya sudah kelihatan. Kita pisah dulu ini. Nanti yang ada 3x-nya kita ganti dengan y. 3 pangkat x kita ganti dengan y. Coba dulu untuk soal nomor 3 ya. Kalau misalkan ada kendala nanti kita bisa berdiskusi di WA ataupun juga di Google Classroom untuk soal nomor 3. Sedangkan nomor 1 dan 2 itu sudah Ustadz kasih contohnya. Silahkan dicoba juga. Mungkin sekian dari Ustadz. Terima kasih. Kalau misalkan ada kendala, jangan sungkan untuk bertanya. Saya ucapkan selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.